Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan cucuran rahmat, nikmat, karunia kepada kita. Lebih lagi nikmat panjang umur yang kiranya nikmat panjang umur ini sampailah kita kepada Ramadan tahun ini, dan setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan Allah ridho kepada kita dan Allah mengabulkan segala hajat dan niat kita. Selanjutnya salawat beserta salam kehadiran yang mulia Nabiullah Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah, suri toladan yang baik kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah diajarkan baginda Rasulullah dapatlah kita aplikasikan, dapat kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan ini, menjadikan kita nantinya umat Muhammad yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan dengan judul ataupun tema Ramadan Syahrut Tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an untuk membedakan, mengetahui mana yang hak, mana yang batil, sebagai petunjuk dan penobat hidup manusia. Oleh karena itu dikatakan Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang pertama. Tarbiyah rohaniah, mental, spiritual. Dengan berpuasa orang akan dibina mentalnya, spiritualnya, kejiwaannya, menjadikan dia orang yang bersih hatinya, bersih jiwanya, kokoh jiwanya, istiqomah jiwanya. Dengan melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perintah-perintah dari Allah termasuk Ramadan, kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, hatinya akan terpanggil, dengan hatinya akan terpanggil, maka jiwanya akan dibina, mentalnya akan dibina,
menjadi orang yang tetap istiqomah dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tarbiyah jasadiyah, bahwa dengan ibadah puasa, mata akan dibina, dididik, terhindar dari penglihatan-penglihatan yang tidak baik. Telinga kita terhindar dari mendengarkan hal-hal yang mendatangkan fitnah. Hidung kita, seluruh panca indera yang ada dalam diri kita, dalam jasad kita. Lisan, lidah akan terpelihara, terhindar dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kasar yang menyakitkan orang lain. Tangan kita juga dengan berpuasa akan mengantarkan kita kepada orang yang senantiasa berbuat kebaikan, memberikan sedekah bantuan kepada orang lain. Kaki kita juga demikian akan melangkah ke tempat yang baik, ke majelis-majelis taklim. Sehingga dengan berpuasa seluruh panca indera anggota tubuh kita akan terpelihara dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Maka dikatakan tarbiyah jasadiyah. Kemudian yang ketiga, tarbiyah ijtimaiyah, pendidikan sosial, bahwa dengan berpuasa seseorang akan terdidik, senantiasa bersifat sosial. Dia akan merasakan bagaimana orang susah, orang miskin, kaum du'afa. Bagaimana dia merasakan bahwa banyak orang yang tidak makan karena kemiskinan. Oleh karenanya, dengan sifat sosialnya, dia akan bermurah hati, memberikan bantuan-bantuan. Karena dia merasakan bahwa saudara-saudaranya yang miskin, papa tidak makan. Maka sifat sosialnya, sifat ringan tangannya membantu orang lain. Maka dikatakan tarbiyah ijtimaiyah, sifat sosial daripada manusia. Kemudian yang keempat, tarbiyah khuluqiyah, akhlak. Dengan berpuasa orang akan terbina akhlaknya, tingkah lakunya, perbuatannya. Karena orang yang berpuasa diajarkan untuk berdisiplin dari mulai kita sahur sampai nanti terbenam matahari. Kita berbuka puasa. Melihat hal-hal yang baik kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan. Maka lahirlah akhlak. Dengan berpuasa dia akan terjaga, dia menahan dirinya, dia menahan nafsunya. Dan ketika ada hal-hal yang membuat dirinya terpancing untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dia berkata, saya sedang berpuasa. Maka terhindarlah dia dari perbuatan buruk, maka lahirlah akhlak karena disiplin tadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tarbiyah jihadiyah, pendidikan jihad, berjuang. Ketika orang berpuasa, dia berjuang untuk menahan lapar, haus, dahaga. Dia tahankan, tidak makan, tidak minum, karena dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi panggilan orang yang beriman, berjuang, berjihad untuk melaksanakan ibadah puasa.
Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, tentunya melaksanakan kebaikan-kebaikan perintah agama sesuai dengan perintah Al-Qur'an tadi, bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka itu terjadi dalam jihad diri seorang manusia. Akhirnya pada kesempatan ini saya simpulkan bahwa Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, Syahrul Tarbiyah, pembinaan disiplin akhlak, perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat luar biasa kepada kita. Dan selaku orang yang beriman, orang yang bertakwa, terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan tausiah singkat ini mendapat barokah, mendapat petunjuk, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirnya saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita berpuasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.